Sahabat kreatif, jumpa kembali dengan Kreatif 1871. Doa dan harapan saya, kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi tentang sedikit cara memasang kabel untuk stop kontak dan steker ini, dengan harapan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Seperti biasa, alat-alat dan bahan yang digunakan, pertama adalah steker, yang kedua adalah stop kontak atau colokan bisa kita sebut, kemudian kabel ya, kabel ini tadi saya ukur panjangnya kurang lebih 70 cm ya, sesuai kebutuhan. Kemudian alat-alat yang digunakan pertama adalah obeng, bisa obeng plus atau min, kemudian test pen ya, nanti untuk mengecek arus, pisau atau cutter ya sahabat, dan selanjutnya gunting kecil. Gunting kecil ini fungsinya nanti untuk memotong ujung kabel ya, sebelum kita pasang ke steker maupun stop kontak. Langkah pertama kita mulai saja. Yang pertama kita akan membuka colokan atau stop kontak ini ya sahabat. Biasanya untuk colokan yang lubangnya lebih dari satu, ini ada 2 skrup ya, yang menempelkan cover bagian atas dan bagian bawah daripada stop kontak ini. Kita buka skrupnya sahabat. Dan sudah dibuka, skrupnya ada 2. Kemudian langkah berikutnya, nanti kita akan tempelkan ujung kabel di bagian sini, kutub min dan plus ya, ini 2 ini. Oleh sebab itu kita buka dulu nih clamping kabelnya ya sahabat. Clamping kabel ini berfungsi untuk menjepit kabel nanti setelah dipasang di kutub min dan plus, sehingga kabel utamanya tidak goyang atau bergeser, sehingga tidak terjadi pergesekan arus. Langkah kedua sebelum ini adalah kita mengukur ya kira-kira posisi kabel seperti ini ya sahabat, atau sebaliknya kira-kira posisinya seperti ini. Nah, sebab itu kita potong, kita buka di bagian sini ya. Setelah diukur ya sahabat, panjangnya kurang lebih ini, kita ketika ditekuk masuk, ketika ditekuk juga masuk ke sini. Kita buka, kita potong ya menggunakan cutter yang tadi. Potongnya hati-hati ya sahabat, jangan sampai tangannya kena, atau jangan sampai juga kulit kabelnya yang bagian dalam terpotong sehingga akan membahayakan. Setelah ditandai ya, kita lukai sedikit saja, kemudian kita putar-putar segini, biasanya sudah terbuka. Kemudian kita buka kulit kabelnya dengan cara disayat seperti ini. Perlu ditambah sayatannya. Iya, sambil mengerjakan ini ya sahabat, untuk pemasangan kabel seperti ini ya, ini sudah terbuka. Kita buka lagi kabel warna abu-abu cover kabel warna abu-abu ya, kulit kabel ini. Nah, saat menyayat hati-hati jangan sampai kulit kabel bagian dalamnya yang berwarna biru dan hitam jangan sampai terluka ya. Jadi hati-hati, kira-kira saja menyayatnya sehingga kulit kabel terbuka tetapi bagian dalamnya tidak terluka. Langkah berikutnya kita membuka ujung kabel ini, bagian ujung ini kita kelupas kulitnya menggunakan gunting kecil ini. Kira-kira ukurannya yang terbuka adalah 5 mili atau 0,5 cm ya, setengah cm ya sahabat. Kita buka. Ini akan kita masukkan ke lubang strum ya yang ada pada steker tadi, stop kontak tadi, kira-kira di sini ya. Jadi cukup dengan kurang lebih 5 mili atau setengah cm ya. Demikian juga kutub yang satunya kita buka dengan ukuran yang kurang lebih sama, dengan cara yang sama juga, seperti itu. Kemudian ujungnya ini kita bengkokkan ya, bentuk siku, sehingga nanti mudah ketika kita install atau kita pasang ke lubang stop kontak ya. Setelah ini kita kupas, langkah selanjutnya kita kendorkan baut ya, yang nanti akan kita pasang kabel. Ada di sisi kiri dan kanan, ini kutub negatif dan positif ya. Setelah terbuka seperti ini, kelihatan ya sahabat ya, kita masukkan ya.
Setelah masuk, pastikan posisinya tepat, posisinya benar. Baru kita kunci ya menggunakan obeng, bisa min bisa plus ya. Usahakan saat mengunci ini dalam posisi yang kuat ya, yang benar dan kuat. Karena kalau goyang di sini, kalau masih kendor maksudnya, itu berefek bahaya ya, sahabat. Karena kendor itu kadang-kadang tanpa kita sadari akan mengakibatkan pergeseran kabel, goyangan kabel, dan itulah yang akan memberikan bahaya panas pada terminal ini, dan akhirnya akan melelehkan material stop kontak atau steker, yang itu akibatnya lagi akan berakibat buruk, yaitu bisa menimbulkan kebakaran, sahabat. Kemudian setelah posisinya masuk, jangan lupa, sepertinya terlalu panjang ya sahabat, akan saya potong dulu kabel ini, akan saya potong dulu agar tidak terlalu panjang. Kita masukkan ulang, kemudian dikencangkan skrupnya ya. Setelah itu kita pasang posisi kabelnya secara benar. Posisi terminalnya juga harus lurus ya sahabat, tidak miring-miring, sehingga nanti pada saat ditutup itu tidak mengganjal, dan saat steker seperti ini dicolokkan itu bisa masuk dengan baik. Kita masuk ya, jangan lupa klem kabel ini dipasang kembali, yang tadi kita buka dipasang kembali. Tujuannya pemasangan klem ini adalah untuk menjepit kabel utama ya, menjepit bodi kabel utama ini, sehingga pada saat steker nanti dicolokkan, dipasang atau dicabut, kabel tidak goyang yang di dalamnya, sahabat. Karena kalau goyang itu akan berbahaya ya. Pastikan menancap dengan kuat skrupnya dan tepat, sehingga bodi utama kabel itu tidak goyang ininya ya, walaupun ini digoyang atau dicolokkan atau dicabut ya. Setelah posisinya kembali semula tepat, kita pasang kembali untuk tutup yang bagian ada cowakannya ini, yang berlubang ini, posisinya di pasti kabel ya sahabat, sehingga saat kita pasangkan kembali ini posisinya akan terap ya, akan mengetrap lurus. Nah ini maksud saya, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang terbuka di semua sisi ya. Selanjutnya kita pasang skrupnya kembali seperti semula, pasang dengan tepat dan kencang. Demikian yang satunya lagi ya sahabat. Oh iya, saya mau mengingatkan ya kepada sahabat semuanya bahwa untuk memilih model, jenis atau material stop kontak, colokan atau steker ini, usahakan sahabat semua memilih yang memiliki SNI ya, standar nasional Indonesia ini, seperti ini ya, atau produk-produk yang direkomendasikan PLN ya, sesuai dengan standar PLN. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita memilih produk yang penting bentuknya sama, fungsinya sama, tapi materialnya kadang-kadang tidak sesuai standar, sehingga saat dipakai nanti itu ketahanannya kurang teruji ya, sehingga bisa saja saat kita pakai nanti meleleh ya, karena materialnya kurang sesuai standar, dan itu yang berefek bahaya, bisa menimbulkan kebakaran. Langkah yang kedua yaitu memasang kabel ini pada steker. Steker itu adalah ini. Demikian juga steker yang saya pilih adalah steker yang ber-SNI ya sahabat. Saya nggak sebutkan merek, tapi kira-kira bisa dilihat lah produk-produk yang ber-SNI, produk-produk yang sesuai standar PLN. Langkah pertama membuka skrup pada bodi steker ini, kemudian kita tarik ya sahabat. Nah sistemnya seperti itu. Kemudian kabel yang sudah kita potong tadi kita masukkan ya, kita masukkan. Kemudian sama seperti waktu masang stop kontak itu, langkah berikutnya adalah kita buka klem ini. Ini klem atau penjepit kabel ini fungsinya sama pada
stop kontak tadi ya untuk menjepit kabel utama, sehingga saat dibuka atau ditutup kabelnya tidak mengalami goncangan atau bergeseran di sini, sehingga aman ya. Kita ukur sama kabel yang akan kita tancapkan. Nah, kira-kira di sini, sahabat. Dan sebelumnya kita kendorkan dulu posisi skrup. Nah, setelah kita ukur, nah kita potong. Kira-kira di sinilah ya. Kita buka kabel seperti yang pertama tadi. Cover bagian luarnya nih kita buang. Termasuk nanti cover yang kedua yang warna abu-abu kehitaman itu kita buang. Nah, setelah disayat, dikoyak sedikit saja. Nah, ini sudah bisa dilepas, sahabat. Lanjut ke pengupasan cover yang kedua yang warna abu-abu. Nah, seperti ini. Sayat sedikit saja, nah, untuk membantu membuka. Tapi saat menyayat jangan lupa ya, jangan sampai cover dari kabel yang berwarna biru dan hitam ini ikut terluka. Jangan sampai terluka karena berbahaya ya. Selanjutnya seperti langkah yang tadi, kita kupas bagian ujung kabel ini kira-kira sama setengah senti ya, atau 5 mm untuk nanti dimasukkan ke kutub negatif dan positif dari steker itu sendiri ya. Nah, kira-kira seperti ini, sahabat. Mudah saja dan semuanya pasti bisa ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya, ke bagian kiri dan kanan ya. Tadi yang kanan bagian biru, warna biru atau positif, yang kiri warna hitam atau negatif ya. Jangan lupa pada saat memasang sirup ini harus kencang ya, nggak boleh ada yang kendor karena akan membahayakan. Kalau kendor akan menimbulkan gesekan antara kabel ini dengan bodinya. Dari situ bisa menimbulkan panas yang akhirnya bisa melelehkan bodi daripada steker ini, sahabat. Dan setelah meleleh, kita bisa tebak bisa mengakibatkan kebakaran ya. Kabel yang negatif, kutub negatif warna hitam kita kencangkan juga sama seperti yang positif tadi, yang bagian kanan harus sampai kencang ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang klem ini ya, sahabat. Klem ini, nah di sini tadi posisinya seperti ini ya. Posisinya ini di bagian atas, ini bagian bawah. Karena ketika kita pasang ini posisinya klemnya nggak muat, maka akan saya balik ya, sahabat. Posisi klem yang ini kita balik di bawah. Tetapi sirip dari kedua clamping ini, sirip ya, kedua sirip dari clamping ini akan kita lepas ya, sahabat. Kita patahkan dengan cara dipotong menggunakan cutter ya. Kelihatan ya, siripnya ini nanti kita lepas. Kita potong menggunakan cutter, tapi hati-hati motongnya ya, sahabat. Jangan sampai kena tangan pisaunya. Nah. Balik, sebaliknya kita lepas. Ya, siripnya sudah bersih, tidak ada. Kemudian kita balik ya. Tadinya siripnya di atas, jadi di bawah ya. Kita bersihkan dulu biar tidak mengganjal kabel sirip-sirip ini. Kemudian skrupnya kita pasang. Kalaulah masih mengganjal, bisa kita kurangi lagi ya. Cover kabelnya ini kita sayat ya, dikikis ya sedikit, asal jangan sampai habis biar mengurangi, sehingga siripnya ini tidak mengganggu, cover kabelnya ini tidak mengganggu ya. Masukkan sebelah.
rupanya masih terlalu tinggi ya sahabat. Terus posisi sebaliknya bisa kita kurangi, kita kikis. Kabel ini penghambatnya, isolatornya itu ada 3 ya. Dari kabelnya sendiri yang warna biru dan hitam, kemudian yang warna abu-abu di tengah, serta warna putih bagian luar. Jadi saya pikir kalau yang luarnya putihnya kita kurangi, masih isolatornya masih cukup ya. Selain isolator dari kabel, ada yang warna abu-abu, sehingga posisi clampingnya bisa menyepit dengan baik. Namun demikian masih tetap aman kabelnya ya. Kemudian sebelah kirinya kita pasang yang sama, karena kalau ini kita pasang tapi posisinya nongol, nanti cover stekernya nggak bisa kita pasang ya sahabat. Jadi harus kita kupas sedikit untuk mengurangi ketebalan cover daripada kabel ya. Masih cukup kuat untuk menahan. Dan langkah terakhir, kita kembalikan posisi kepala steker ini atau cover steker ya. Ini posisinya yang bagian ada tembaga atau groundnya ini harus di lubang ini ya teman-teman ya sahabat ya. Tapi jangan lupa di lain sisi, di garis ini juga ada lubang untuk memasang skrup, dan ini nggak boleh terbalik, harus posisinya tepat, yaitu yang ada lubangnya ini, yang ada lubangnya terlihat ya, ini harus yang ada lubangnya juga, jadi nggak boleh kebalik. Kemudian kita pasang, dijepitkan di sela-sela lubang tadi, kita masukkan ya, kira-kira seperti itu sahabat. Kalau udah begini, kita tutup, kita pasang kembali skrupnya pada kepala steker ya. Obengnya saya balik ke obeng plus biar bisa menancap lebih baik ya. Proses pemasangan kabel pada steker dan stop kontak atau colokan sudah selesai sahabat ya. Kita tinggal tunggu atau kita lihat berfungsi dengan baik nggak pemasangan ini ya. Kita akan coba tes fungsi. Kita pasang colokan ini, stop kontak yang sudah ada. Kemudian kita akan tarik stop kontak ini, kita lihat apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya kita akan tes menggunakan test pen ini, apakah ada strobnya ya. Untuk mengurangi pencahayaan, saya matikan lampu utama biar nanti lampu test pennya terlihat sahabat ya. Ini akan saya pasang di kutub sebelah atau positif ya, dan ternyata ada arus ya sahabat ya. Sebelahnya ternyata ada arus juga, dan di sini ada arus juga. Sebaliknya akan saya pasang di kutub sebelahnya atau kutub negatif. Nah, tidak ada arus ya sahabat ya. Kemudian tidak ada arus ya, sebelahnya tidak ada arus juga. Coba saya pindah, saya lompat ke kutub sebelahnya. Nah, ada arus ya, ada lampu di sana tandanya nyala, artinya stop kontak ini, pemasangan kabel pada stop kontak dan steker ini berfungsi dengan baik. Ya, itulah sahabat proses pemasangan kabel untuk stop kontak dan steker. Cara yang mudah dan sederhana, dan saya yakin semuanya pasti bisa untuk memasang hal seperti ini, sehingga kita nggak harus beli yang harus serba beli jadi ya. Stop kontaknya bisa kita rakit sendiri, tinggal kita sesuaikan lubangnya berapa, kabelnya panjangnya berapa meter. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk pembelian baik kabel, stop kontak maupun steker, usahakan yang standar PLN ya sahabat ya, yang direkomendasikan, sehingga ketika barang itu kita fungsikan nanti tidak membahayakan. Itulah proses pemasangan steker dan stop kontak serta kabel listrik. Harapan saya video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya yang menyaksikan video ini, dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Kreatif 1871.